cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami cinta Engkau, kami mau puji Engkau ya Tuhan, kami mau sembah Engkau. Mari umat Tuhan yang terkasih sama-sama sembah Dia. Kami puji Engkau, kami tinggikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku sembah Kau.
Yandara labashi karana bayash andara labayash andara labayara labayash anda. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan, kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Jesus. Ora labata kara labayash anda labayara labayash anda. Terpujilah namamu. Mari sekali lagi kita katakan bagi Tuhan kita, ku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Mengawali hari ini Tuhan, kami duduk dekat kakinya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan ini menjadi waktu yang terbaik untuk kami boleh dekat sama Tuhan, mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Karena kami mau berkata kami sungguh cinta sama Tuhan, kami sungguh sayang sama Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh mengawali hari dengan pujian tadi. Kita sudah mengatakan bahwa kita cinta sama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari yang kita bisa lalui sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi seperti saat ini, banyak orang yang mulai mencari makanan apa sih yang terbaik buat badannya nih, supaya asupan gizinya jadi lebih baik. Nah, salah satu yang dikonsumsi adalah buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita kalau melihat buah tampak dari luar enak nih rasanya, kita pasti punya ekspektasi yang tinggi bahwa buah tersebut punya rasa yang manis, punya rasa yang enak, yang membuat kita berselera untuk memakannya. Tapi pasti kita semua punya pengalaman, begitu kita makan buah yang kelihatannya enak, begitu kita makan, wah rasanya beda banget ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita menemukan buah yang rasanya terlalu asam, bahkan ada juga yang tawar ataupun yang pahit. Nah Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen kita itu mungkin bisa digambarkan seperti itu. Kehidupan Kristen kita memang dimulai dari bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita mulai bertumbuh, mengenal Tuhan, mengerti keinginan hatinya Tuhan. Tapi kita
tidak bisa berhenti sampai kekristenan kita bertumbuh. Kita juga perlu memiliki satu proses yang namanya berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Alkitab. Kita coba baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin kisah ini pernah dan sering sekali kita dengar ya, yaitu perumpamaan tentang pohon ara. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara di Lukas 13 ayat 6 dan 9. Izinkan saya untuk membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Perhatikan, pohon ara ini tumbuh ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Berarti ada satu maksud si pemilik pohon ara ini untuk dia menanam pohon ara tersebut, yaitu untuk mendapatkan buahnya. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak menemukan buahnya, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7 dikatakan bahwa ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, pemiliknya mengatakan kepada pengurusnya, sudah 3 tahun, artinya sudah ada jangka waktu tertentu nih pemilik anggurnya untuk menanti-nantikan buah dari pohon ara, tetapi tidak menemukannya. Hasilnya adalah, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul, memberi pupuk. Mungkin tahun depan dia bisa berbuah. Kalau tidak, tebanglah dia. Berarti cuma ada 2 kemungkinan Bapak Ibu Saudara dari pohon ara ini. Kalau dia berbuah, dia akan semakin bertumbuh, semakin dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan tidak berbuah juga, artinya pohon ini akan segera ditebang. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di ayat 7 dikatakan, coba kita baca lagi ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 dikatakan bahwa untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, dikatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita lihat pohon ini memang tumbuh. Betul, pohon ini tumbuh dengan subur. Orang melihatnya secara mata mungkin bagus sekali pohon ini, tapi begitu pemilik anggurnya ingin mendapatkan buah, mendapatkan hasil dari pohon ini, ternyata tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang buah, kita pasti mengacu yang ada di Galatia, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Pasti kita sudah hafal semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin waktu kita kecil sekolah minggu kita taunya berapa buah roh? 9. Padahal sebenarnya buah roh itu adalah 1. Karena semuanya menjadi kesatuan yang saling melengkapi. Kita tidak bisa berkata bahwa aku punya kasih, tapi aku tidak punya pengendalian diri, penguasaan diri. Aku bisa memiliki kemurahan, tapi aku tidak bisa sabar. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, itu artinya buah kita belum matang nih, buah kita belum masak betul. Nah, Injil Lukas mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, di Lukas 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ambil poin itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti buah itu akan muncul ketika ada pertobatan. Pertobatan seperti apa ya Bapak Ibu Saudara? Misalnya nih, kita ini orang yang cinta sama uang. Wah, kita kalau sama uang tuh dijaga banget. Kita nggak mau yang namanya memberi, karena kita benar-benar menyimpan uang itu, uang segalanya. Lalu kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang akhirnya menimbulkan buah itu. Buah apa yang ditimbulkan? Yaitu buah kemurahan. Entah gimana, sejak kita mengalami pertobatan, kita jadi suka memberi. Nah, itulah buah yang timbul dari pertobatan. Contoh lain misalnya, kita punya pengalaman dengan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita.
kemudian kita diproses sama Tuhan sehingga kita punya buah yang namanya kasih sehingga bisa mengampuni. Nah, itu adalah buah-buah yang dihasilkan dari pertobatan. Jadi saudara-saudara, kekristenan itu punya proses yang cukup menarik ya. Dari bagaimana kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh sampai kita berbuah. Tapi poinnya adalah buah seperti apa yang ingin kita hasilkan. Mau buah yang biasa aja atau buah yang benar-benar rasanya manis. Nah, kalau kita ingin menghasilkan buah yang terbaik, kita juga harus mengalami proses-proses pertobatan tadi. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah baca kenapa satu pohon itu bisa menghasilkan buah yang kurang baik. Ternyata itu ada hubungannya dengan bagaimana akar itu mencari air. Jadi ketika akar itu berhasil menembus kedalaman tanah, semakin banyak yang dia ambil sari airnya, maka semakin baik juga buahnya. Tuhan bilang, aku ini air kehidupan. Artinya kalau kita benar-benar cari Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan mendapatkan air kehidupan itu yang akan mengubahkan kita. Itulah yang akan membuat kita menghasilkan buah-buah yang terbaik. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, di dalam Tuhan. Dan aku di dalam kamu, Tuhan di dalam kita. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, penting ini ya Bapak Ibu Saudara, kamu, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi poinnya itu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, disitulah kita akan menghasilkan buah. Kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang sabar, kita nggak akan bisa jadi pribadi yang bisa mengendalikan diri kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, menutup sharing hari ini, biarkanlah kita ingat bahwa yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana kita hidup menghasilkan buah. Paulus berkata, kita ini seperti surat terbuka. Artinya orang akan melihat Tuhan melalui cara hidup kita, melalui bagaimana kita hidup dan buah yang kita hasilkan. Selagi ada waktu, mari Bapak Ibu Saudara kita hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak bahwa hari ini kami boleh belajar untuk kami punya kehidupan yang baik Tuhan, yang berbuah, karena kami mau bahwa hidup kami menjadi surat terbuka bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, melihat Tuhan melalui cara hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.